Nah, kalian tuh nunggunya di luar ruangan. Di luar ruangan itu usahakan. Hai guys, perkenalkan nama aku Betty Zahara. Jadi kali ini aku mau berbagi tips ke kalian untuk jadi pramugari. Ini aku bukan bermaksud untuk menggurui, tapi aku berbagi tips atau sharing ke kalian sesuai dengan pengalaman yang aku laluin. Oke? Kalau misalnya kalian ada pendapat lain atau mau sharing mengenai pengalaman kalian atau ada yang mau ditanyain, silakan untuk komen di bawah. Dan aku dulu ikut recruitment itu di kota Surabaya. Tahap pertama itu tinggi dan berat badan. Nah, sebelumnya aku udah jelasin beberapa kali mengenai tinggi dan berat badan. Kalian bisa lihat di video aku syarat untuk jadi pramugari. Tapi nggak apa, aku bakal bahas lagi tinggi berat badan ini. Jadi tinggi berat badan itu kita masuk ke suatu ruangan dan di sana kita bakal diukur tinggi kita berapa, berat kita berapa. Nah, untuk Lion Air Group sendiri tingginya minimal 158 cm dan dengan berat badan ideal yaitu 110 yaitu tinggi badan dikurang 110. Misal tinggi aku 160 dikurang 110, berarti berat badan ideal aku itu harusnya 50 kg gitu. Tapi dari pengalaman aku sendiri, nah aku dulu beratnya nggak 50, aku beratnya itu dulu under 2 kilo 48 kilogram. Biasanya itu juga ada toleransi 3 kilo ke bawah, 3 kilo ke atas. Nah, di sini menurut aku atur pola makannya sampai kalian di berat badan ideal itu. Dan untuk tinggi badan di bawah 158. Nah, ini sebelum kalian tes kalian berusaha dulu untuk program peninggian badan. Misal kalian rajin olahraga biar tingginya bertambah sebelum kalian ikut rekrutmen. Abis dari itu aku tahap performance. Nah, di tahap performance test ini tipsnya dari aku, kalian harus jaga attitude, harus bersikap yang ramah ke semua orang. Kita tes performance ini, nama kita tuh bakal dipanggil dan kita bakal masuk ke ruangan itu. Nah, kalian tuh nunggunya di luar ruangan. Di luar ruangan itu usahakan untuk kalian duduknya di kursi, jangan kalian duduk di lantai di sembarangan atau duduk di tangga, karena secara tidak langsung mungkin mereka juga ada tim untuk melihat atau tim rekrutmen mereka melihat kita duduk di lantai, duduk di tangga, sembarangan duduknya, pasti nggak enak dong, pasti diingat dong muka kita gitu kan. Jadi usahakan duduk di kursi. Biasanya ada kursi, kalau misal kursinya penuh, kalian bisa duduk di kantin atau cari tempat yang menurut kalian itu enak untuk nunggu gitu kan. Jangan kalian sembarangan lah duduknya gitu. Pada saat aku dipanggil namanya, sambil jalan aku sambil senyum. Dan aku juga sapa orang yang memanggil aku, karena posisinya orang yang manggil aku itu kan berdiri di depan pintu. Terus aku masuk, disuruh untuk memperkenalkan diri. Biasanya perkenalan ini yang umum-umum aja, contohnya nama, tempat tanggal lahir, alamat, terus kayak biodata gitu, hobi kita, sama motivasi kita untuk jadi pramugari itu apa. Misalnya kalian disuruh untuk berjalan, usahakan untuk jalannya biasa aja, jangan kalian kayak catwalk, karena kalian tuh bukan untuk jadi model di sana, jadi jalannya biasa aja tuh. Alangkah lebih baiknya kalau kalian latihan dulu di depan kaca yang gede, kalian lihat cara jalan kalian gimana ya enaknya gitu. Tahap berikutnya aku interview. Nah, di tahap interview ini ada interview bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, tips dari aku di sini, kalian harus bisa meminimalisir rasa deg-degan kalian. Namanya kita manusia, pasti ada rasa deg-degan. Aku juga pernah merasakan hal itu, tapi berusaha untuk mengontrol diri kita untuk jangan terlalu deg-degan. Itu hanya bisa dilakukan di diri kalian sendiri yang bisa ngontrolnya. Semua orang tidak bisa mengontrol kamu kecuali diri kamu sendiri. Terus aku masuk, aku nggak duduk sampai aku disuruh untuk duduk. Terus kita senyum ke dia. Habis itu biasanya dia mempersilahkan untuk duduk, silakan duduk, baru aku duduk, permisi ya mbak gitu. Tips dari aku, kalian pelajari mengenai
perusahaan itu. Misalnya perusahaan itu berdirinya tahun berapa, nama-nama bandara. Next ke wawancara bahasa Inggris. Wawancara bahasa Inggris di sini sama, pertanyaannya umum juga seputar penerbangan, tapi dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya ada yang nanya, Kak gimana nih kalau misalnya aku nggak bisa bahasa Inggris? Nah sebenarnya di sini bisa berbahasa Inggris itu maksudnya gini, nggak semua kosakata yang ada kita harus tahu gitu, tapi kita paham karena nanti pentingnya bahasa Inggris itu nanti pada saat kalian training, yang kalian pelajari bukunya itu semuanya bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesianya. Dan pada saat kalian terbang, penumpang kalian kan nggak hanya dari Indonesia. Misal kalian ada flight ke luar negeri, kalian bertemu bule, atau flight ke kota yang banyak bulenya, kalian bakal bertemu bule. Jadi kalian harus bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, aku dulu juga nggak pintar-pintar banget bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya tuh standar banget. Tips dari aku, kalau misalnya kalian bahasa Inggrisnya masih kurang, nggak apa-apa, kalian cari les dulu. Abis interview aku tes psikotes. Nah di tes psikotes ini lebih ke kepribadian kita itu orangnya gimana gitu kan. Kalian bisa searching di Google contoh-contoh psikotesnya gimana. Seingat aku dulu ada tes koran, tes gambar, tes pilihan ganda, esai, dan apa lagi ya? Udah kayaknya itu aja. Nah aku juga dulu belajarnya dari internet. Untuk pantuhir aku belum bisa kasih tips karena aku sendiri nggak ikut tes pantuhir. Jadi tes pramugari itu nggak semuanya selalu sama, jadi tergantung kebijakan pada saat kalian tes saat itu. Jadi itu tadi tips dari aku. Bye bye.